Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ade Mesanto di Selebrasi Lokal. Dan hari ini Tribuners pembaca setia Bangka Pos di studio Bangka Pos sudah hadir tokoh-tokoh kita. Bahkan hari ini sudah ada tokoh nasional dan bukan politik. Kali ini kita mau ngebahas soal bola. Dan kebetulan di Sabtu pagi ini kita telah dihadiri oleh pemain gelandang timnas Indonesia. Beliau adalah, saya panggil Abang Firman Utina. Selamat datang Bang Firman. Tos dulu kita lah. Tos dulu. Sehat-sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Dan beliau adalah bukan salah satu Bang. Beliau adalah Direktur Teknik Dewa United. Ya. Betul Bang ya? Alhamdulillah, betul Bang ternyata. Dan yang kedua ada nama aslinya itu Bang Mitra Jaya. Panggilnya Bang Akuen ya Bang ya. Beliau adalah Ketua Asprov PSSI Bangka Belitung. Selamat siang Bang. Tos lagi Bang. Dan yang terakhir ini adalah Bang Henry Suyono, Ketua PSSI Pangkal Pinang. Ya. Betul Bang ya? Oke, tos lagi Bang. Ini kita tos-tosan dulu. Karena nanti bola hampir aja tos-tosan di Piala Dunia. Dan kenapa mereka hadir di studi Bangka Pos? Karena ada agenda besar di Bangka Belitung. Salah satunya adalah mencari talenta terbaik, anak-anak muda terbaik di Bangka Belitung untuk menggelorakan sepak bola di tanah atau di Indonesia. Dan kebetulan ada Bang Firman Utina yang telah hadir melerakan waktunya untuk mencari talenta muda yang suka bola, yang gila bola untuk sepak bola Indonesia. Selamat siang Bang. Siang. Mungkin saya mau cari tahu kenapa Abang mau ke sini dan sudah 2 hari kalau nggak salah ya di Bangka Belitung. Ya, ini mungkin tahun kedua ya. Tahun kedua. Yang pertama dari pimpinan kami atau owner klub dari Dewa United itu ingin putra-putra terbaik atau mencari pesepak bola muda itu ke seluruh provinsi. Bahkan dia mau tuh dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi ada catatan buat beliau dan saya senang juga, saya setuju dengan pendapat pimpinan kami bahwa tolong datangi tempat-tempat yang tidak mempunyai daerah yang tidak mempunyai tim liga yang berkompetisi di profesional. Karena apa? Karena mungkin itu membantu potensi-potensi dari daerah yang kita tidak terlihat karena mereka belum ada kesempatan menjadi profesional, maka itu yang kami tarik untuk membuat mereka jadi menambah pengalaman di sepak bola. Dan tujuannya bukan hanya bermain sepak bola, tapi bagaimana mereka belajar knowledge dari sepak bola itu. Seperti itu. Dan artinya kenapa kemudian pilihnya dari di Bangka Belitung secara spesifik? Bangka Belitung itu kan karena kami punya pelatih asal dari Bangka. Boleh di sounding siapa? Coach Gagu. Gagu. Setia. Dan sampai sekarang dia setia terus. Coach Gagu ini sebagai direktur teknik dari Asprov itu sendiri. Maka saya jalin hubungan dengan beliau untuk bisa komunikasi langsung dengan Ketua Asprov. Dan alhamdulillah kami disambut baik dengan Pak Ketua Asprov. Nyambung lah. Karena saya melihat bahwa potensi yang ada di Bangka Belitung itu yang terlihat adalah sepak bola putrinya. Karena banyak menciptakan talent muda putri khususnya. Dan Pak Ketua ini saya bilang sukses dalam menjalankan, padahal tanpa ada liga. Tanpa ada liga. Tapi kok bisa menciptakan sepak bola putri? Rupanya Pak Ketua menjelaskan dengan jajaran exco-nya bahwa putri itu mereka rutin di daerah di Belitung, Bangka dan sekitarnya itu rutin, yang akhirnya hampir belasan sepak bola putri itu lahir dari talentnya Bangka Belitung yang ada di tim nasional sekarang. Nah itu akhirnya jadi penyemangat dari daerah-daerah lain untuk
membentuk sepak bola putri. Dan sepak bola putri salah satu licensing yang harus dipenuhi oleh klub profesional di setiap negara. Nah, maka pentingnya sepak bola putri itu ternyata ada licensingnya. Jadi saya harap juga bahwa terus berkembang sepak bola putri yang ada di Bangka Belitung itu, termasuk sekarang gagasan dari Pak Ketua dan jajarannya adalah bagaimana mereka setelah sukses mencapai pembentukan sepak bola putri, mereka ingin membangun grassroots. Jadi step by step langkah mereka sehingga sampai ke bagaimana Bangka Belitung itu bisa mempunyai tim profesional yang bisa bermarkas atau menciptakan dari Bangka Belitung itu sendiri, tim Liga 1 atau tim Liga 2. Kita cross check ke ketua ya, karena tadi sudah panggil ketua kan, Pak Ketua. Jadi sebenarnya ada sindiran halus juga oleh Bang Firman. Tidak ada Liga 1, kemudian yang tertarik sebenarnya ada ceweknya di situ, ada talent-talent muda di cewek. Kalau boleh tahu deh, awal perkenalan ketua dengan Bang Firman dulu seperti apa? Kok tiba-tiba Bangka Belitung yang dibidik oleh Dewa United? Ya, jadi sejak tadi kata Coach Firman, sejak bergabungnya Coach Gagu di Dewa United, Elite Pro Academy-nya, jadi kami insen terutama dengan Coach Gagu untuk ya kira-kira anak-anak talenta muda kita bisa nggak ikut ke Dewa gitu. Nah, jadi terus disambut baik oleh pihak Dewa lewat Coach Firman Witina. Jadi datanglah tahun lalu awalnya ke Bangka Belitung dan sempat 4 orang ya berlabuh di Elite Pro Academy Dewa United tahun lalu. Jadi tahun ini kembali kita ulang hal seperti itu untuk talent di 2026 ini. Nah, jadi awal hubungan kami ya memang dari Coach Gagu gitu. Siapa yang memulai diskusi ya? Bang Firman atau ketua? Ya, jadi saling kontak kita, saling berkomunikasi. Terus memang ada sambutan baik dari pihak Dewa. Kami terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak Bangka Belitung. Jadi ya kita walaupun tidak punya klub di Liga 1, Liga 2, tapi ya kita berharap bisa menurunkan bibit-bibit muda untuk Elite Pro Academy. Oke, artinya ada kesempatan emas yang ditawarkan oleh Dewa United sebenarnya. Betul Dan untungnya ada di Bangka Belitung ya. Asprop salah satunya Bang Firman. Betul ya. Oke, saya mau tanya ke Bang Heri. Bang, tadi sebenarnya kalau kita ngeliat ada diskusi 2 orang ini atau 2 ketua ini ya, sepertinya mencari bibit-bibit atau talent-talent muda di Bangka Belitung, terutama yang cowok, memang agak susah kan? Oh, sebenarnya enggak. Enggak juga. Enggak juga. Hanya karena mindsetnya kurang mengerti tentang apa itu akademi, apa itu Elite Pro. Ya mau larinya kemana kita belum sangat tahu tentang itu. Belum begitu. Tapi sebenarnya talentnya banyak sebenarnya di Bangka Belitung. Sangat banyak. Terutama di Pangkal Pinang sendiri. Ya Pangkal Pinang, bisa Kota Sungai Liat juga. Gitu. Oke, kalau gitu saya lempar lagi ke Bang Firman. Ya. Mungkinkah karena tidak muncullah talent-talent muda di Bangka Belitung karena begitu ketatnya kah syarat yang harus dilalui oleh teman-teman atau anak-anak muda di Bangka Belitung? Kalau saya rasa sebetulnya dengan adanya Elite Pro Academy ini, tim Liga 1 itu kan harus mempunyai Elite Pro dan amatir tim. Ya. Amatir tim itu ada Suratin. Suratin itu 3 kategori, 13, 15 dan 17. Ya. Nah, sedangkan Elite Pro itu punya 16, 18 dan 20. Nah, yang Elite Pro ini bergandengan dengan senior. Ya. Oke. Jadi jika ada permasalahan tentang tunggakan gaji dan lain-lain yang ada di sini, maka mempengaruhi tim Liga 1 itu. Maka kenapa dia disebut Elite Pro Academy? Nah, pertanyaannya apakah sulit anak-anak itu bisa bergabung? Saya rasa anak-anak tumbuh dengan cara yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda.
Tapi dengan berbeda-beda itu kita bisa belajar dari bagaimana bisa bersosialisasi, habis itu mengikuti level yang ada. Karena kan kalau kita lihat Bangka Belitung ini secara kompetisinya jarang orang melaksanakan pada saat itu. Yang akhirnya anak-anak Bangka Belitung itu tumbuh di umur 22-23. Karena mereka tidak merata. Kenapa? Karena mereka jarang mengikuti ada di mana level sepak bola grassroots, ada di mana level bola youth programnya, ada di mana semi profesionalnya. Semi profesional itu kita bisa sebutkan ada di 18 dan 20. Nah, akhirnya dengan adanya kerjasama ini, saya memberi tahu kepada ketua dan jajarannya tujuannya seperti ini. Oh, ketua menerimanya karena melihat membantu potensi dari bakat-bakat yang ada di daerah itu sendiri. Kalaupun kita mau nunggu Bangka dan Belitung ada tim Liga 2 dan Liga 1 sampai kapan? Kan begitu. Dan kalaupun terbentuk sudah ada pemainnya. Karena apa? Mereka sudah belajar dengan level yang persaingan sehat di level grassroots dan profesional, bahkan semi profesional itu. Nah, talenta banyak akan lahir dari pelatih-pelatih yang hebat juga. Maka ini harus berkesinambungan. Di saat kita mau cari talent, kita harus mendevelop pelatih juga. Maka kenapa Coach Gagu itu saya ajak untuk ayo kita belajar sama-sama dengan level yang ada, sehingga bisa sharing kepada teman-teman yang ada di daerah-daerah bahwa tingkatan dari development elite youth itu seperti ini. Maka dibantu dengan program di daerah itu supaya bisa menunjang program yang di Elite Pro seperti itu. Bang, artinya ada penawaran kerjasama dari Dewa United dengan PSSI Bangka Belitung tadi untuk menyiapkan talent-talent muda. Seperti itu kah? Iya. Jadi kami bekerja sama dengan Asprof untuk Asprof memberi info kepada seluruh anggota SSB dan klub yang berada di Liga 2 dan yang ada di Liga 3 dan Liga 4, bahkan ada di grassroots. Karena saya rasa kenapa Asprof jadi tujuannya kami, karena Asprof yang bapak dari SSB dan klub-klub Liga 3 itu, Liga Amatir itu. Nah, disambut baik kami sama ketua, dan mungkin yang tidak nyampe penyampaian terhadap anak-anak atau SSB yang ada di pulau-pulau. Mungkin karena dengan adanya kami datang untuk membantu menjembatani, Asprof itu menjembatani anak-anak daerah sehingga bisa mengetahui ada di sini level tingkatan dari elite youth. Sehingga kalau kamu bisa menjalankan itu dan sama, dan levelnya akan sama, maka kamu akan naik satu tingkatan, yaitu profesional. Setelah di profesional itu, tim nasional itu bonus. Jadi tim nasionalnya bonus? Bonus kalau pemain di tim nasional itu. Kenapa saya bilang tim nasional itu bonus? Karena siapa pemain terbaik yang bermain di klub, pasti diambil timnas. Betul. Ya kan? Iya. Berarti saya harus bermain kerja keras dulu di klub, sehingga saya dilirik untuk bermain di timnas, kan seperti itu. Ya. Dan kalau abang lihat, banyak yang memang loncat langsung timnas, tapi berapa banyak yang jatuh? Karena tidak ada di level yang persaingan, merasa dia sebagai, kalau seorang sport, saya harus bersaing, sehingga saya
punya motivasi untuk mencapainya. Kan seperti itu. Ibarat jari lah. Kalau di sini kami akademi. Di sini kami ada di Liga 1, Liga 2. Ini tim nasional. Yeah. Nah, setelah di tim nasional kami akan menjaga perform kami ada di Liga 1, Timnas Liga 2, Timnas Liga 1, Timnas dan lain-lain. Kalau kami nggak bisa menjaga itu, maka akan turun di sini berapa tingkatan dia akan naik lagi dan susah akan berkembang. Nah, itu yang maksud saya bahwa kalau kita mengetahui level, kita bukan hanya mengajarkan sepak bola itu dari kaki, tapi kita membawa anak-anak itu belajar sepak bola itu dari otak. Karena sepak bola memang dari otak. Saya pun ada sampai di sini bukan karena sepak bolanya, karena otak saya itu akan mencari talent di sini. Saya perintahkan hati saya, hati yang merintahkan kaki, sampailah saya di sini. Jadi saya harus ngajak dari hati ke hati ya. Sorry. Jadi saya harus ngajak bahwa sepak bola itu bukan hanya kita mengetahui tentang belajar bermain tentang taktik, apa itu basic dan lain-lain. Tapi kita harus bagaimana merubah mindset si pemain itu sehingga mindset dia bisa rubah, dia bisa ajak hati ini. Untuk sepak bola ini rupanya bisa jadi Bukan lagi penopang hobi. hidup saya, Bukan lagi hobi doang ya, bukan lagi hobi. Kalau tanya Egy, orang tahu Egy sekarang, tapi perjuangan Egy orang nggak tahu. Yeah. Kan seperti itu. Yeah. Berarti sepak bola tuh, orang sport itu harus berjuang dulu Yeah. untuk mencapai itu. Menarik nih Ketua. Jadi sebenarnya sudah dibuka oleh Bang Birman. Nah, bagaimana mungkin roadmap yang disiapkan oleh teman-teman PSSI sendiri untuk tadi bukan lagi menjembatani, tapi bagaimana teman-teman di Bangka Belitung, anak muda Bangka Belitung juga bisa ikut dengan program tadi, ada Elite Youth. Ya, jadi Epa 1 Surati nggak usah. jauh-jauh hari memang selesai kompetisi Elite Pro Academy, memang saya kontak Coach Firman, Bangka Belitung tetap mendapat jadwal untuk seleksi. Nah, jadi kami sudah mempersiapkan anak-anak, artinya membuka seluas-luasnya informasi tentang seleksi Dewa United yang kita laksanakan 2 hari terakhir ini. Nah, jadi tapi itu tergantung kepada, kadang tergantung tak lepas dari orang tua, informasi dari para pelatih yang ada di SSB atau akademi yang di Bangka Belitung untuk melepaskan anaknya itu ikut seleksi Elite Pro Academy. Nah, jadi memang kami artinya selalu mempersiapkan diri untuk hal-hal seperti ini. Ya, minggu lalu kita sudah Piala Presiden U10 dan U12. Sekarang kami akan mempersiapkan diri lagi setelah Elite Pro seleksi Dewa United ini dengan roadmap kami, yaitu Grassroots Festival yang dimulai dari mungkin usia 7. Kita pernah di 2024 itu usia 8. Nah, jadi kita coba di usia 7 lagi sampai usia 12 nanti. Kapan rencana Grassroots Festival? Mungkin akhir Juli atau paling lambat itu awal Agustus. Ya, jadi kita persiapkan festival yang melihat animo daripada orang tua yang mensupport anaknya untuk di sepak bola. Jadi kita harus siapkan juga wadahnya, ya salah satu wadahnya Grassroots Festival ini. Dan itu nanti akan jadi wadah untuk talent scout mencari tahu juga. Iya, jadi tadi, Bang, ya? itu semacam bank data, artinya data buat kita sendiri di provinsi, PSSI provinsi, untuk mengetahui jumlah anak yang artinya yang berpotensi gitu. Oke, dari U17 7 sampai U10. Ya, 12 ya. Untuk grade festival. Dan perannya Abang untuk tadi menghadirkan talent-talent kelihatannya kayaknya bagus nih, tapi karena mental kurang jadi drop dia. Ya, jadi kan mental itu kan sebetulnya bisa dibentuk. Jadi dengan kita ya akan memperhatikan yang punya talent, apa kekurangannya ya. Jadi setiap kami kan selalu menaikkan level kursus bagi para pelatih yang ada di Bangka Belitung. Jadi mungkin kata Coach Firman,
pemain hebat tuh lahir dari pelatih yang hebat juga. Jadi artinya kita akan menaikkan level pelatihnya, tentu anak-anaknya juga otomatis ya bisa ditingkatkan level permainannya. Jadi kita akan seiring berjalan naikkan level pelatih dan anak otomatis akan naik juga level permainannya. Kursus dan pelatihan ini diusung langsung oleh PSSI. Ya, jadi kursus pelatih itu memang dilakukan oleh PSSI dan bekerja sama dengan badan atau lembaga yang pengen ya kita kayak tidak menutup kemungkinan 2 tahun terakhir kita selalu bekerja sama dengan PSSI Kota. Malahan dari KONI Kota itu memberikan kursus gratis malahan. Itu ya kita sambut dengan sangat antusias hal-hal seperti itu. Nah, jadi jarang ada kursus yang menggratiskan bagi pesertanya. Ya, karena kursus itu sangat mahal, Pak. Betul. Ya, akhirnya jadi, pada minder semua, Pak. Iya. Terlalu mahalnya itu. Iya, jadi kalau untuk D aja sekitar 4 juta. Ya. Ya, kalau C sekarang angka 10 juta. Betul. Nah, apalagi level Udah B B A atau Pro bisa ya. 50 juta bisa Ya. sekarang. Yang bikin sakit perut tuh, Bang, kayaknya. Jadi kami 2 tahun terakhir ada bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah mengadakan kursus dan KONI Kota, PSSI Kota, Dispora Kota juga pernah jadi baik wasit, pelatih dan terakhir pengawas pertandingan. Jadi kita ya SDM-nya juga kita harus tingkatkan. Ya. Ya, di samping anak-anak kita siapkan ya SDM pelatihnya juga yang harus kita siapkan otomatis itu. Oke, apa yang bisa memikat mungkin Grassroots Festival sehingga banyak diminati oleh anak-anak muda kita? Jadi gini, memang Grassroots Festival nih terutama antusias orang tuanya. Orang tuanya dulu, Bang. Iya, orang tuanya dulu. Jadi kalau di level itu kalau orang tuanya nggak support, saya rasa sulit. Ya. Ya, orang tuanya dulu mensupport anaknya. Jadi dari antusias itu ya kita punya semangat. Jadi artinya banyak orang tua saat ini ya mungkin ya seperti kata Coach Firman tidak lihat Egy dulu tapi lihat Egy sekarang. Banyak orang yang bermimpi ada Egy yang lain ya di Bangka Belitung. Ya apalagi sekarang penghasilan untuk kontrak pemain itu luar biasa, ya luar biasa. Nah, jadi Biasanya mungkin berapa, itu, Bang? Boleh tahu nggak berapa? Bocoran. ya kalau yang kita sebut saat ini saya rasa masih kalau untuk lokal Rizky Ridho ya. Rizky Ridho, ya. Yang termahal. Termahal ya. Udah MM ya berarti ya? Sekitar 9 miliar kalau nggak salah. Iya, nyampe. Ya 9 9 miliar. miliar. Kalau sudah lepas Rizky Ridho. Iya, jadi itu. Tapi kalau zaman mungkin zaman Coach Firman ya mungkin angka 1 atau angka 2. Tapi kan sekarang jauh kali ya. 8,5 kayaknya, Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi kami pernah di Liga 2 dulu ya. Pemain termahal kami itu di angka 250 juta per musim. Liga 2. Ya, kami pernah di Liga 2 PS Bangka dulu. Jadi sekarang bayaran untuk pemain profesional tuh ya cukup membuat kita gimana gitu ya. Jadi pegangan hidup Iya, sebenarnya. bukan pegangan hidup lagi gitu. Ya, jadi banyak orang tua yang mungkin dengan medsos sekarang bisa tahu informasi segala macam. Jadi mensupport anaknya untuk jadi pemain bola gitu. Jadi kalau orang tuanya support, ya kenapa kita tidak siapkan wadahnya gitu. Iya. Itu. Sebalikin ke Bang Eri. Memang antusiasme warga Bangka Belitung atau mungkin Bangka Pinang sendiri besar atau enggak? Karena saya ngeliat kayaknya sepi-sepi aja tuh jalan-jalan itu sebenarnya besar, tapi pada sembunyi di sekolah-sekolah. Ya sebenarnya besar, tapi untuk jenjang yang lebih tinggi mereka orang tua agak susah keberatan untuk mensupport. Nah, kenapa itu Bang? Boleh tahu nggak Bang? Ya mungkin karena itu pengetahuan mereka tentang sepak bolanya kurang, itu bisa di situ. Jadi mungkin mereka nggak mau bertanya, bisa tahu juga diam-diam gitu. Itu yang susah kan. Kalau kita mau sukses juga kan, karena kita di sini nggak ada liga, ya harus hijrah ke tempat yang ada liga gitu kan.
Ya, ya, harus ada. Jadi dia harus pindah dari Bangka Belitung maksudnya. Ya pindah ibaratnya ya berusaha untuk mencari klub keluar kan, misal sini kan. Ya itu juga yang dilakukan oleh Asprov sendiri, mendatangkan Dewa United untuk mencari talenta dari Bubble. Kalau kita mau seleksinya ke sana kan lebih mahal. Ya, ya. Ongkosnya. Iya. Betul. Ini Bang Firman agak murah ya. Iya, Karena mau dia yang hadir ya. datang Oke, sini, oke. Gitu. Oke, dan boleh detailkan Bang, sebenarnya kan kalau ada SSB, kemudian banyak juga talent-talent yang termedia sosialkan, kan jadi peluang juga untuk mungkin bukan hanya Dewa United yang akan melirik Bangka Belitung. Kalau di SSB kelas usianya mungkin level ini ya, pemerintah baru pertama ini ya mengadakan Piala Presiden Pak ya, tahun Betul, ini ya. tahun ini. Untuk grassroots. Ya. Di grassroots itu juga harus SSB yang terafiliasi atau klub yang terdaftar. Itu jadi kalau misal untuk SSB yang biasa mungkin susah gitu. Jadi ya sebenarnya banyak cara sih untuk meraih sukses itu. Yaitu PSSI ya, kita PSSI ya kerjasama sama mereka juga ya harus membuka diri ke kita gitu kan. Ayo kita bangun sama-sama Bubble gitu kan. Apalagi ya kemarin barusan Piala Presiden, alhamdulillah, tapi nggak full juga ikutnya. Mungkin ada sesuatu masalah itu, mungkin finansial mereka gitu. SSB kan mandiri. Iya, iya. Jadi mungkin kalau saya bisa luruskan pengertian dari tidak memahami dari konteks SSB dan akademi itu, terkadang kalau di kota-kota besar kayak Jakarta dan sekitarnya itu, kalau akademi itu semua sudah difasilitasi. Iya. Terkait dengan tempat tinggalnya, dengan pembelajarannya, gurunya juga udah ada di situ tentang gizinya dan lain-lain. Nah, sedangkan SSB ini kan sifatnya mereka tuh patungan. Nah, terkadang orang-orang tua yang ada di SSB ini segala sesuatu itu menyerahkan kepada pimpinan. Oke, pimpinannya siapa? Kalau ada ketua dari SSB itu, mereka rasa bahwa SSB itu tumbuh dengan sendirinya, uangnya sudah banyak, dan anak saya itu gratis. Oh. Kan seperti itu. Iya, Nah, oke. sedangkan grassroots Festival. itu mengajarkan kita bahwa 3 piramid sukses untuk pembinaan terletak di 3. Yang pertama itu adalah pelatih, kedua orang tua, ketiga itu pemain. Oke, pelatih memplan apa pelatihan yang bisa menunjang anak itu, maka dia buat plannya. Apa peran orang tua? Mensupport, dukungan dari si pelatih itu sendiri. Si pemain ini, apalagi pemain kecil, ini kan nggak mungkin dia akan berdiri sendiri seperti pemain senior, bisa memilih klub. Pasti ada dukungan dari orang tua. Maka orang tua itu punya peran penting terhadap pemahaman tentang sepak bola. Dari mana orang tua tahu? Dari si pelatih itu. Nah, balik lagi ke bagaimana cara untuk kita memanage. Kalau di Jakarta sana mereka gotong royong, bekerja sama. Ya, kumpulin duit untuk pelatih. Jadi ada satu plan, mereka misal saya mau ke Bangka, ada pertandingan grassroots di sana. Ya. Maka mereka sudah nabung untuk keluar kota itu minimal dalam 1 tahun 2 kali. Oke, dia berarti sudah punya klub ya? Dia sudah bukan SSB. SSB. Di SSB dan di kategori yang grassroots. Oke. Umur 7 sampai dengan 12 tahun. Nah, kebanyakan di daerah, bukan hanya di Bangka aja, di daerah-daerah lain pun sama pemikirannya. Mereka pikir kalau anak saya berlatih sepak bola itu semuanya sudah disiapin oleh SSB-nya, termasuk lapangannya. Dia nggak tahu bahwa SSB ini Nyewa. harus cari lapangan nyewa. Ya. Demikian juga pemikiran dari SSB terhadap Orang tua. Asprov dan Askot
atau askap setempat, mereka pikir bahwa asprof dan askap ini punya Membina. uang dan lebih gampang untuk cari uang. Iya. Jadi setiap kegiatan itu harus gratis. Padahal asprof dan askap ini memanage, memberikan panggung dengan ayo kita sama-sama, dengan harus bayar wasit, Ya. bagaimana harus sewa lapangan, ya kan, bagaimana konsumsi si dari pelatih, pengurus dan lain-lain. Hal itu tidak difikirkan, belum masuk sama orang-orang tua yang belum memahami itu. Tapi hanya di daerah-daerah yang banyak belum diberikan edukasi parents. Tapi kalau kota-kota yang sudah jalan seperti Jabodetabek itu sudah biasa. Mereka fokus kepada anak mereka. Ke roadmap dari SSB itu, setelah anak saya 12 tahun, kemana suratinnya U13. Jadi dia berbayar, mensupport si pelatih dan si pemilik SSB ini memikirkan langkah selanjutnya si anak tersebut. Tanpa kita harus memikirkan lagi bahwa berlatih sepak bola bukan tentang harus jadi pesepak bola, tapi bagaimana cara mereka bisa bersosialisasi melalui sepak bola. Nah, terkadang itu yang belum nyampe ke pemain. Belum nyampe ke orang tua. Maka saya bilang ke ketua dan teman-teman yang ada di sini, perbanyak pelatih-pelatih itu ikut seminar sehingga bisa memberikan edukasi parents, sehingga orang tua itu memahami. Karena kadang yang sudah terjadi itu Bang, kalau orang tua itu kan pingin menang, Betul. ya kan? Orang tua sikat tuh kaki, ya. orang tua tuh pingin menang. Kalau tim kalah terus, orang tua kadang pindah SSB karena dia pingin cari SSB yang ingin menang. Gampang sebetulnya menjelaskan itu. Kalau kita pingin menang, anak ibu nggak ada di sini, tapi saya pilih yang dari luar yang terbaik. Tapi ibu siap nggak membiayai orang lain sedangkan anak ibu tidak bisa bermain? Nggak mau dong, ya kan? Nah, hal kayak gitu tuh bisa kita berikan edukasi yang baik terhadap orang tua. Bukan mereka punya kelakuan buruk, bukan, tapi tidak memahami tentang apa itu grassroots itu sendiri. Nah, di situ garis besarnya bahwa kompetisi ada, Asprof butuh dukungan, butuh relasi, butuh supporting dari SSB juga supaya panggung ini bisa mewah. Bukan Asprofnya yang jadi mewah, tapi Asprof menyiapkan panggung ini untuk si pemain itu mewah. Ya. Kan begitu. Logikanya begitu, Bang. Logikanya begitu. Tapi kemudian ketika sudah memilih SSB apalagi berbayar, tentu meminta kemewahan-kemewahan tertentu ya dari mungkin Asprof, Askap dan SSB. Iya. Dan bagaimana kemudian memudahkan para atau meyakinkan orang tua bahwa roadmap ini atau jalan ini sudah benar menuju ke sana. Iya. Jadi kalau saya, setiap SSB itu harus mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Oke. SSB harus mempunyai tata tertib. SSB harus legal. Ada lawyer pun di situ, berbadan hukum. Itu kepercayaan kita terhadap orang tua. SSB secara teknis harus mempunyai identitas SSB. Akan kita bawa kemana anak-anak ini. SSB harus mempunyai filosofi SSB itu sendiri. Sehingga dari filosofi itu kita harus membuat rangkuman pelatihan menuju ke target itu. Ya kan? Nah, setelah dari 8 sampai 12 tahun. 12 tahun ini jangka yang berapa tahun kita menyiapkan anak ini sampai ke 12? Sudah betulkah basicnya? Karena dia akan melangkah ke 13, dia akan bermain di lapangan besar. 11 lawan 11. Oke, sudah pahamkah mereka tentang positioning atau individual position? Nah, ini kan harus jelas. Nah, kalau ada filosofi, ada identitas, maka SSB itu tidak akan didirect oleh orang tua. Orang tua hanya menyiapkan
apa kebutuhan dari program pelatih, dia siapkan. Karena satu kejadian gini Pak, mohon maaf, saya punya SSB ya, FU15 Academy. Saya mengalami hal yang orang tua tahu bahwa anak saya potensi. Sedangkan di sepak bola itu, tim talent itu akan melihat dua hal, dari potensial dan perform. Dua-dua harus dijaga. Oke? Setelah kita jaga anak ini, orang tua ini lebih over karena dia rasa anak saya bagus dan lain-lain. Setelah ada patungan dan lain-lain, dia nggak mau. Keluarlah. Nggak usah main bola. Setelah nggak usah main bola, dia melarang hobi si anak. Oke? Akhirnya, secara psikologi, anak berubah pikiran. Oke, saya akan hobi lain apa? Motor. Bayangin, dia harus beli motor berapa juta. Ya kan? Setelah dia beli motor, orang baru tahu naik motor, ugal-ugalan. Kejadianlah kecelakaan di motor. Berapa biaya dia harus biaya ke rumah sakit. Nah, sampai ke situ orang tua tuh tidak memikirkan bahwa sepak bola itu sebetulnya untuk bersosialisasi, anak-anak belajar bersosialisasi, dan mereka ada di jalur yang baik untuk pertumbuhan si anak tersebut. Kan gitu. Maka saya bilang bahwa orang tua harus memahami apa akademi, apa SSB itu. Kenapa anak saya bawa di sepak bola? Kita yang punya klub harus tanya, Bu, apa misi ibu bawa anak ibu berlatih di akademi kami? Sehingga orang tua tuh menjelaskan. Oke, setelah dia menjelaskan, kita mendengar. Ini tata tertib kami, ini filosofi kami. Tugas ibu hanya mendukung. Oke. Kadang kan orang tua direct ke pelatih. Berarti si akademi itu nggak punya standar dari identitas itu. Saya gampang aja. Kalau orang tua nanya ke saya, Bu, tugas saya 2 jam ngelatih anak ibu. Selebihnya berapa jam ibu dengan anak? Nah, kalau anak ibu jelek, dua-dua kita ini termasuk di coach edukator. Kan orang tua juga termasuk coach edukator, bukan hanya pelatih. Nah, saya pelatih melatih 2 jam, ibu sisanya. Berapa banyak ibu ngelatih anak? Berarti yang salah kami atau ibu? Nah, nggak ada yang salah, Bu. Dua-dua kita harus saling menjaga. Maka ada komunikasi yang baik di situ untuk anak dia. Kan gitu. Mungkin itu. Ini menarik sekali ceritanya ya, dari Bang Firman. Kayaknya enak, sejuk gitu. Tapi kemudian ada PW gini, bahwa kemudian ketika mau masuk SSB itu sudah berbiaya mahal. Ya. Dan itu hanya bisa mungkin dipenuhi oleh orang tua yang sudah juga mapan. Bagaimana kemudian anak-anak muda kita yang tanda kutip punya talent, tapi kemudian karena tidak bisa masuk SSB, akhirnya terabaikan, Bang. Tahan dulu, saya mau tanya ke Ketua. Gimana Ketua? Ada peluang masuk SSB dan akademi, tapi kemudian anak muda ini karena kurang support dari orang tua, akhirnya milih mundur. Padahal talentnya bagus. Jadi gini, ya kalau saat ini yang di Bangka Belitung ada SSB, ya jika anak itu punya talent itu akan digratiskan. Digratiskan ya? Ya, Oke. digratiskan. Berarti ada talent scouting dong dari PSSI sendiri? Bukan talent scouting, jadi arti kata ketika anak itu berlatih, pasti bulan pertama ya iuran sekolah sekolah dia akan mampu bayar. Tapi mungkin bulan selanjutnya dia tidak mampu. Di bulan pertama itu pelatih-pelatih itu udah bisa menilai. Jadi saya sempat melihat dan ngobrol ke beberapa pelatih untuk case seperti ini, anak itu punya ya talent di atas rata-rata, itu akan digratiskan oleh SSB tersebut. Jadi yang membuat mahal itu apa? Yaitu ketika mereka mengikuti pertandingan ya, kompetisi lah, pertandingan. Nah, itu kan harus bukan ya karena kan cuma 12 pemain yang bisa mendaftarkan. 12 misalnya ya biaya ada 2-3 juta sekali berkompetisi, itu ya dibagi 12 ya tentu
keluarlah angka ya 300-400 ribu ya bagi orang tuanya. Hal-hal seperti itu kadang memberatkan orang tua. Jadi jika untuk SMP sendiri itu tidak mahal lah kalau untuk di Bangka Belitung. Saya rasa orang tua masih mampu karena uang sekolah SSB itu masih berkisar di bawah 100 ribu per bulan. Ya, saya rasa masih mampu. Tapi kalau kadang yang kompetisi ini yang agak berat ya. Iya, Panggungnya agak berat ya. Tapi kan kadang ya dari sekian mungkin sampai 100 anak yang terpilih kan 12. Tapi itulah kata Coach Firman tadi, rembukan. Jadi tidak dibebankan ke 12 orang tua yang ikut aja, tapi memang ada iuran yang ketika ada kompetisi ini ya tinggal ngambil iuran yang ramai-ramai itu tadi. Tapi yang SSB itu ya agak, ya artinya para orang tua harus berjiwa besar lah. Ya harus mengerti untuk berkorban untuk kemajuan anak-anaknya. Pilihannya apakah harus masuk SSB? Misalnya gini, di sekolah kadang pas pelajaran olahraga dulu ya Bang ya. Itu kan kita suka main bola aja, usia 7 sampai usia 12 tahun. Main tarkam di sekolah, kemudian kadang-kala ada yang melihat Bang pelatih-pelatih itu kayaknya bagus nih, kemudian ditawarkan untuk masuk SSB. Pola ini masih berjalan nggak Bang? Ya jadi gini, kita selain kompetisi grassroots yang dilakukan kawan-kawan, juga ada kompetisi resmi yang diadakan sekolah kayak Popda, kayak GSI. Nah itu kan kadang-kadang anaknya tidak harus di SSB, timbul dari sekolah. Ketika kalau GSI, SMP, SMA, sama juga Popda, SMP, SMA. Hal-hal itu kadang mereka tidak ikut SSB, tapi karena mereka punya bakat alami, bisa kelihatan. Hal-hal seperti itu ketika mereka muncul nih, kayak sebentar lagi kita Popda hari Senin ini, kita akan tanya anak ini dari mana. Tiba-tiba kalau tidak ada, dia tidak ikut SSB, ya kita akan pantau, akan sarankan dia tetap ikut SSB, karena SSB itu kan dasar bermain sepak bola itu ada di SSB, bukan ya kalau bukan sekolah umum. Kalau sekolah umum kan ya, seminggu cuma sekali pelajaran olahraganya, ya saya rasa sulit untuk mengetahui basic bermain sepak bola gitu. Bang Heri, mana yang lebih banyak? Dari SSB atau tadi GSA atau sekolah-sekolah? Sebenarnya ya kalau ini saling mendukung. Kalau SSB ya mungkin satu ya kampung tuh hampir satu bisa juga ada dua. Sekarang kita ini kalahnya di lapangan bola sih sebenarnya. Kalau Pangkal Pinang ya. Kenapa tuh Bang lapangan bola? Lapangannya nggak ada. Saya juga pernah kemarin melatih di SSB Barakuda, saya buka sendiri SSB Barakuda. Itu sampai nyebrang lapangan sungai ya kali ya Pak ya. Sempat ngajak ketua Asprop, saya juga masih belum sebagai ketua kota, nyebrang pakai rakit. Mungkin bisa dilihat di IG saya. Ada buayanya. Ada buayanya lagi pakai rakit, pakai sekaligus latihan mental itu. Lawannya buaya. Ajak Kapolsek waktu itu Pak Robi ya masih. Betul. Pak Robi, kita gotong royong bersihin lapangan, termasuk Pak Asprop untuk ya daerah situ. Melatih alhamdulillah berapa tahun ya, rezekinya beda mungkin ya. Saya harus naik ke atas lagi, ikut ya kemarin ikut Semarang, melatih di sana perkiwinya, terus beasiswa, dan alhamdulillah dapat beasiswa juga kan kemarin. Saya juga nggak tahu rezeki gitu. Terus ketua kota, jadi sebenarnya sekarang stop. Ada juga buka di Bangka Barat, bilang kalau misalnya antara sekolah dan SSB sebenarnya kalau hitungan banyak ya benar banyak sekolah, tapi ya kalau di sekolah itu saya pernah tanya mana di kelas siapa yang pintar.
pasti dia jawab cewek si A, si B, si C. Si cewek malah ya. Cewek Oke. ya, yang paling pintar. Ya. Nah, terus tahu nggak kenapa dia pintar? Yang juara ya, karena dia ngeles Kut. Belajar nggak di rumah? Belajar. Siapa yang paling pintar di sekolah kalian, di kelas kalian main bola? Mereka main bola. Saya bilang, Kut tahu siapa? Siapa Kut? Kamu. Bener nggak? Iya Kut, saya Kut. Yang lain latihan SSB nggak? Enggak. Kamu latihan nggak? Latihan. Kalau kamu mau pintar, mau hebat main bola, kamu SSB juga dan kamu harus latihan mandiri juga. Oke. Ya, jadi kalau misalnya anak itu memang pertama, yaitu pembahasan kemarin, bukan hanya skill dan bakat, tapi harus attitude, link dan finansial. Empat itu. Empat Bener kan, itu Coach? jurus saya. Bener kan? Wah, mau. Coach sudah manggut-manggut ya. Ini kenapa saya tanyakan gini, Coach? Karena ada bukan cerita tapi kemudian banyak isu kan. Ya. Bahwa yang bisa bermain di SSB adalah orang yang sudah berpunya. Makanya orang susah itu, orang tidak punya itu agak susah untuk masuk atau bermain di SSB atau mungkin di akademi. Seperti itu Kak Coach. Enggak, kalau saya tuh punya 9 anak yatim. Jadi 9 anak yatim. Ya. Di SSB kami tuh zaman COVID itu hampir ada sekitar 7 yang kena COVID. Ada yatim piatu, ada yatim. Jadi ada 9. Karena SSB kami sosial, maka kami ada melindungi mereka juga. Dan mereka sudah rata-rata lama. Menyambung yang tadi, saya rasa kalau mindset orang tua bisa menyekolahkan anaknya di sekolah formal, sama jalurnya dengan bagaimana anak tuh punya hobi dan bermain sepak bola. Dan sama, kalau mindsetnya orang tua sama kayak SSB ini sama dengan sekolah formal, itu akan berjalan beriringan, ya kan? Satu contoh, ada orang susah, dia dari Tanah Abang, mereka latihan di tempat kami, naik kereta, terus dengan dia tahu bahwa FU15 ini bukan ada petinggi-petinggi di belakang sana, SSB FU15 ini dia hidup dari kita, oleh kita, untuk kita, maka sifatnya patungan. Yang biasa dia 1 bungkus, sekarang 2 batang. Dia ngerokok, kan berarti kita dapat pahalanya ada berapa tuh? Iya. Kan gitu. Biasanya dia rasanya, karena dia berpikir daripada anak saya karirnya jadi buntu seperti saya, lebih baik saya support anak saya. Karena dia datang mengantar, melihat langsung potensi anak dia punya bakat di sepak bola. Maka si orang tua jadi berubah mindsetnya dia. Jadi yang 1 bungkus saya beli 2 batang. Kenapa? Karena sisanya saya tabung Buat anak. untuk buat anak. Kalau orang tua punya motivasi itu untuk anak dan tahu bahwa tujuan anak itu ke depannya lebih baik, ya seharusnya orang tua harus berpikir hal-hal itu. Sekecil itu dia harus berpikir. Dan ternyata banyak sebenarnya. Banyak. Kalau mau dibilang orang susah, banyak, bukan hanya di sini. Di Jakarta sana, walaupun sepak bola maju, banyak juga orang susah. Kalau mau cari anak yang berbakat, banyak. Yang anak berbakat tidak mampu, banyak di sana. Tapi dia mengikuti. Pertama, dia dibayar dari 12 itu, biasa patungan 200, lebihin 300. Kenapa? Karena ada anak 1 orang subsidi. Lama-kelamaan ikut, dia melihat, dia belajar dengan orang-orang tua ini, dia jadi kayak malu sendiri. Nggak enak. Gue dipatungin terus. Akhirnya dia mencoba untuk bersosialisasi orang tua ini, menawarkan diri. Usaha apa bang? Saya punya usaha ini. Ada lowongan kerja nggak? Ada. Yang akhirnya sosialisasi itu jadi keluarga besar. Nah, hal itu yang harus kita bangun, bahwa saya bilang sepak bola itu bukan hanya tentang bermain sepak bola.
dari yang kita tidak tahu dari A, B, C, sepak bola itu bisa menyatukan. Ya. Yang sulit dari sepak bola gampang kita melihat, memainkan sulit. Kenapa? Karena 11 itu punya mindset yang berbeda-beda. Nah, begitu juga yang saya alami, bukan hanya bangun mindset si pemain itu sendiri, mau bangun mindset orang tua juga itu harus perlu. Ya kan? Kita nggak bisa berjalan SSB ini kalau mindset orang tua pun nggak mau. Dan sampai sekarang pun saya punya SSB yang orang tua tidak mau bangun sama-sama, dia akan pergi sendiri. Kenapa? Karena dia melihat bahwa orang tua yang ada ini mereka begitu kompak, saling mengisi satu sama lain. Bahkan ada satu orang tua, dia tidak mampu menawarkan diri ke saya bahwa jadi kitman untuk bantu si anaknya. Saya bilang nggak jadi masalah. Iya kan? Karena orang tua juga melihat, oh iya, semangat orang tua untuk biaya dia karena apa? Dia ada ada kemauan untuk ingin membantu tim itu dengan cara bukan hanya patungan, dia juga ikut kerja. Hal itu yang di Jakarta banyak, orang susah juga banyak di Jakarta. Cuman mereka mau berbaur sehingga bisa belajar dari hal-hal itu. Oke. Kembali lagi ke seleksi di Bangka Belitung. Ya. Setelah datangnya STY, kemudian John Herman, apakah seleksinya makin naik kelas atau justru sebelumnya mirip juga ya sebelum? John Herman punya filosofi sendiri. Coach Sintayong punya filosofi sendiri. Coach Herman dan Coach Sintayong sampai sekarang pun kita nggak tahu apa filosofinya. Di grassroots gitu ya. Ya kan. Jadi kalau kita satu piramid, kita akan berdiri sejajar. Betul. Saya mungkin kelebihan hanya bisa menciptakan pemain, bukan jadi pelatih tim nasional. Maka saya nggak akan jadi pelatih tim nasional. Saya berusaha untuk menciptakan pemain untuk tim nasional itu sendiri. Tapi saya harus punya panduan. Saya membentuk pemain harus punya sesuai dengan selera yang di atas. Betul. Nah, kalau saya nggak tahu itu, nggak sharing, maka kami di bawah ini buta dengan karya-karya apa yang kami bangun. Akhirnya semua filosofi kami ambil. Jadi semuanya diambil ya? Iya, mengambil hal yang baik. Iya kan? Kadang anak-anak SSB di daerah dan yang di daerah yang maju itu nggak merata, jauh. Karena apa? Karena mereka ketidaktahuan dari apa yang diinginkan oleh sepak bola tim nasional kita itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau mau dibilang kualitas dari bagaimana membangun sepak bola luar biasa. Tapi apakah knowledge sepak bola itu dia berkembang? Saya rasa enggak. Kita stuck. Bang, kalau boleh katain gini nggak Bang? Artinya kita ingin menyamakan atau meluruskan yang dari bawah hingga timnas kita kan? Artinya kita harus tahu filosofi pelatih timnas kita. Apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong? Apa dia lebih ke pembentukan fisik? Ya kan? Bagaimana fisik yang dibutuhkan oleh anak U15, anak U17, anak U19, bahkan senior? Itu kan harus jelas dulu. Bukan hanya tentang fisik kita lari. Ya kan? Sama kayak tadi Andri cerita bahwa di daerah dia yang dia latihan bermain bola nyebrang rakit dan ada buaya. Bagaimana itu kita masukin kalau bukan melatih mentality juga? Iya kan? Perjuangan si anak itu untuk menjadi pesepak bola, sedangkan dia nggak tahu bahwa menuju ke tangga tim nasional itu hak dari anak bangsa semua. Cuman tangga untuk menuju ke sana apa? Kan gitu. Nah, kita harus tahu untuk menuju ke jadi pemain tim nasional bukan hanya secara skill. Lu harus siap secara mentality. Karena mentality itu penting. Kenapa? Karena kamu akan ada di orang-orang yang mau bersaing.
Kalau lu rasa lu paling hebat ada di daerah sendiri, orang hebat itu banyak. Tapi kalau lu bisa bersaing, ada di lingkungan itu, nah lu bisa jadi hebat bareng. Lu bisa masuk di tim nasional. Kan seperti itu. Jadi kita mengukur level kita itu ada di mana, itu kita kadang nggak tahu. Anak-anak itu nggak tahu. Sedangkan pelatih sudah diberikan panduan melalui Villanesia yang dibuat oleh PSSI, dan bahkan sampai sekarang pun belum di-upgrade lagi. Apakah pemain-pemain itu tidak tumbuh, pemain mudanya gara-gara bosan dengan pelatihan yang ada itu terus? Kan seperti itu. Berarti kan kita harus butuh apa? Butuh kita keluar sosialisasi, belajar tentang kepelatihan, apa yang dibutuhkan oleh football today and tomorrow. Kan seperti itu, kita harus tahu apa yang harus disiapkan untuk jadi tim nasional, apalagi ada Piala Dunia. Kalau Piala Dunia dengan macam-macam negara kan berbeda-beda. Ya kan, ada yang bermain low block, nah dibutuhkan low block itu dia berarti kita butuh fisik, kita butuh strength. Ya kan, kita butuh IQ, kita butuh komunikasi yang bagus. Ya kan. Argentina orang bilang tim hebat. Betul ya, Pak? Tapi memang hebat. Walaupun dia hanya 10 orang yang bermain, masih bisa. tapi dia hebat. Betul Pak ya? Karena orang bilang Messi nggak dihitung. Setelah Messi dihitung pada saat dia bikin gol. Ya kan? Cerdas Messi-nya kan gitu, bisa membodohi bukan hanya ini publik aja dibodohin sama dia. Ya, memang jalan kaki tapi dia bisa bikin 3 gol. Betul. Mumpung lagi senang Argentina. Mumpung menang tadi Pak. Iya menang. Nah, kalau boleh tahu Bang, level tadi ya sudah 2 hari di Bangka Belitung. Level anak-anak muda kita di Bangka Belitung seperti apa sebenarnya? Kalau boleh tahu bocorannya. Anak-anak muda yang ada di Bangka, jujur, pengetahuan tentang bermain sepak bola itu masih kurang. Kurang banget atau? Kurangnya itu dia pengetahuan tentang individual possession. Apa fungsi dari bek kanan, fungsi dari stopper, goalkeeper itu apa aja sih? Striker itu apa aja, bukan hanya tentang mencetak gol. Ya kan, mencari ruang dan lain-lain. Mungkin hal seperti itu. Tapi kalau kita lihat, itu bisa kita ajarin. Karena Kalau karena kan kita pengetahuan dan kita ambil mereka dari usia muda. Kita develop mereka, masih bisa ajarin itu kita. Masih ada peluang untuk tumbuh berarti. Tapi yang kelebihan adalah kerja keras. Itu yang jarang ya. Kan gitu. Di kota nggak ada tuh kerja keras. Kerja keras di kota ada. Ada. Karena saking mereka banyak kompetisi dan lain-lain, mereka anggap itu udah selesai. Mereka bisa wakili Indonesia ke luar negeri aja, itu udah bagian dari tim nasional, padahal belum. Dan bangga mereka. Tapi berbeda dengan anak-anak kita daerah. Ya kan, termasuk saya, anak daerah. Di setiap seleksi saya anggap itu pertandingan dan saya harus serius. Nah, itu yang kita temui ada di daerah-daerah yang mungkin mereka rasa saya pingin ada di sana. Jadi saya kerja keras. Jadi kerja keras mereka itu dia yang kita lihat bahwa oh iya, kalau kerja keras ada berarti mental the winning mentality itu punya. Ini. Bang, ini ada PR Bang. Kita kurang Bang secara pengetahuan Bang Ketua. Gimana upgrading untuk itu semua Bang Ketua? Ya, jadi masukan dari Coach Firman ini catatan bagi kami nanti pas ada kursus atau kita ada pertemuan kayak grassroots atau apapun festival, kita akan ngobrol dengan pelatih-pelatih di SSB untuk membenahin yang masukan dari Coach Firman ini. Jadi akan ada upgrading pengetahuan di. Jadi ya karena kita sendiri kita harus orang luar yang menilai kita, ya bukan kita sendiri. Ini masukan Coach Firman. Jadi nggak sakit hati ya, ini jujur soalnya. Ya ini jujur, ini jujur, suatu yang yang masukan yang luar biasa bagi kami. Jadi kami terutama pelatih-pelatih tahu posisi
anak-anak kita itu seperti apa saat ini. Ya. Jadi begini, Pak. bukan juga menduduh ya. Jadi maksud saya, Asprof ini sudah menjalankan program dari kepelatihan. Lesson D ada berapa kali ya di Asprof. Habis itu lesson C yang Asprof tangani. Berarti kan udah banyak membuat kegiatan kepelatihan itu sendiri. Pelatih sudah banyak dengan upgrading sepak bola yang modern, iya kan? Yang saya takutkan adalah si pelatih-pelatih ini nyampe tidak penyampaian ke pemain. Nah itu. Paham ya? Jadi yang tentang knowledge, pemahaman tentang posisi itu bukan tentang bagaimana Asprof belum bisa menciptakan pelatih, bukan. Dia sudah menciptakan pelatih, berlesen. Tapi kita upgrade lagi nih pelatihnya, nyampe tidak penyampaian ke pemain. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saya merasa bahwa bukan tugas Asprof, tapi pelatih-pelatih ini sampai tidak penyampaian, komunikasi sampai ke bawah ke pemain itu. Karena kan pada saat kursus itu hanya pelatih, pemain bukan dengan pemain. Pemain ada praktikal, tapi seluruh Bangka dan Belitung ini dia kan banyak pesepak bolanya. Nah itu yang maksud saya tuh harus di-upgrade untuk belajar mengkomunikasikan. Ini berarti ada peluang buat Bangka Pos, Pak. Jadi melatih para pelatih untuk berkomunikasi. Iya. Betul. Nah, Bang, gimana Bang Eri? Ini ada juga tadi masukan Bang Firman bahwa cara mengkomunikasikannya sudah dilatih oleh para Asprof PSSI, sebenarnya itu juga PR. Seperti itu kah sebenarnya yang terjadi teman-teman pelatih? Ya, yang itu bisa sebagai PR. Mungkin ya kita memang harus melakukan tambahan ya, lisensi C tambah lagi gitu kan. Bisa itu juga, bisa terus bisa coaching klinik, bisa Coaching klinik, oke. bisa itu juga bisa. Tapi banyak hal lah ibaratnya yang belum saya juga yang baru berapa bulan ini kan hanya fokus ke pop dan popda ini dulu. Mungkin kedepannya bentar lagi kita ada kegiatan SSI Go to School. Oh, PSSI One ini bagus lagi nih. Ya, itu insya Allah kan dalam waktu dekat ini. Itu ngapain? PSSI Go to School. Iya. Cari talent-talent juga. Kita akan bikin event grassroots ya. Ya, event grassroots. Jadi samping roadmap kita ke event grassroots festival, memang kita ada program Go to School. Kebetulan memang tahun ini kita mendapat bantuan bola dari FIFA. FIFA for the School namanya, ya. Bola ukuran 4 itu memang untuk anak SD. Jadi nanti kami kerjasama dengan PS Kota dalam waktu dekat, ya pas mungkin awal masuk sekolah, mungkin minggu kedua Juli dan minggu depan ya kita akan adakan Road to School ya. Terus setelah itu kita sendiri akan melakukan Grassroots Festival. Jadi Juli Agustus baru puncaknya gitu ya? Ya, Juli puncaknya. Jadi kalau untuk Road to School itu ke sekolah-sekolah SD, tapi kalau untuk festival itu kita membuka seluruh bagi sekolah sepak bola. Ya, jadi Go to School, Road to School itu SD, sekolah dasar. Tapi kalau festival Grassroots nanti SSB yang hadir. Oke. Bang, ini terakhir Bang. Ya. Dari 50 anak muda kita di Bangka Belitung, berapa kira-kira yang punya talent bagus? Ya. Sebetulnya banyak. Cuman kalau dari Bangka Belitung semua yang ada di Dewa kan gak enak juga Bang. Jadi maka kami keliling supaya kita bisa ambil beberapa dari daerah-daerah. Karena itu tujuan dari ownernya kami. Kami melihat bahwa apa yang dibutuhkan oleh tim development termasuk pelatih, misal posisi gelandang yang masih kurang 2, kita coba untuk mencari talent gelandang yang potensi di daerah itu. Kalau ada 1 dari sini kita ambil 1 di Jambi kami ambil 1,
kita lihat ini dengan Jadu, ya, oke. dengan gelandang yang lain, Ya. ya kan, punya potensi apa tidak. Terkadang saya melihat bahwa ada di Jakarta, ada di daerah Jambi dan Bangka yang enggak ada tim Liga 2, enggak ada tim Liga 1. Sedangkan motivasi anak daerah itu tinggi untuk jadi pesepak bola. Ya. Oke. Nah, sedangkan yang ada di Jakarta ini kan mungkin nilainya 12, yang Bangka ini 11. Saya lebih ambil yang Bangka ini. Kenapa? Karena yang 12 ini udah tahu kualitas dia masih bisa keterima dengan yang ada. Oke. Karena apa? Karena di beberapa daerah dan dia misal ada di Jakarta itu dia punya tim Bekasi Liga 2 dan lain-lain. Ya. Ya kan? Nah, sedangkan Bangka ini sendiri kasihan. Kasihan Bang. Ya kan? Kasihan, Bang. Akhirnya kami lebih menyiapkan Bangka ini, dia yang daerah yang mungkin nggak mempunyai tim Liga 2, Liga 3 ini, lebih memberikan kesempatan Ya. kepada mereka belajar bersama dengan anak Dewa Camp Ya. yang ada di sana, sehingga satu saat Bangka akan berubah untuk mencari pemain untuk Liga 2, Liga 3 di 6 tahun kemudian dia udah punya pemain-pemain yang lulusan atau alumni dari Dewa United itu. Dan saya harap sih bukan hanya di Dewa, dia bisa di Persija, bisa di klub-klub Liga 1. Sehingga pada saat pulang di 7 tahun kemudian Bangka udah di Liga 1. Wah, Cari amin. pemain nggak susah kan? Nah, ya, Amin. ya, ya. Betul. Ini memang kompor juga sebenarnya Bang Firman. Pancing aja. Kalau tahun kemarin kan 4 gitu Bang. Ya, kali aja ada bocoran ada 6 atau 8 orang yang ketarikan ya. Kalau 4 itu dia masih Masih ada ya. tetap masih ada di jalurnya kami. Nah, sedangkan yang ada baru sekarang itu ada 11 yang ingin kami coba di nasional sampai seleksi berjalan, sampai dengan mereka berbaur dengan tim lain. Kami memberikan pelatihan, kami memberikan tentang apa arti basic itu, apa arti individual, apa arti grup, karena sepak bola nantinya kan akan grup per posisi juga harus dia tahu, ya kan. Sedangkan sepak bola itu kalau bagi lapangan ada defense, ada middle art, ada attacking art dan lain-lain. Jadi pemahaman itu mereka harus tahu. Kalau dia bisa tahu, kami nggak perlu teriak-teriak di lapangan. Betul ya? Betul. Tinggal nonton, Lihat. sudah dikasih meeting, dia menjalankan. Ya. Karena semua sudah dikasih tahu. Kalah menang nggak jadi masalah. Betul. Tapi minimal apa yang kami inginkan dilaksanakan. Itu sih tujuan. Oke. Apa masukan Bang Firman untuk anak-anak muda kita Bang Abel itu? Masukan saya pertama, pasti anak muda atau SSB akan hidup kalau Asprofnya juga sama seperti sekarang, yang peduli tentang grassroots. Ya. Yang pertama dia sukses dengan putrinya, bangga dia. Ya. Saya bilang tapi putri nggak ada liga pak. Pusing lagi. Pusing. Akhirnya dia berpikir apa yang harus kita bangun. Ya. Oke, bangun grassroots karena ada Elite Pro. Ya. Tujuannya kita untuk bagaimana pemain ini kita Ke EPA ya. ke EPA dan ke Liga Utama. Ya. Nah, akhirnya dia punya roadmap, rupanya sudah mempunyai dan itu udah ditunjukin. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan. Dia nggak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan Exco dan jajaran semua. Dan mudah-mudahan plannya beliau ini bisa dipahami oleh seluruh pecinta sepak bola yang ada di Bangka dan Belitung ini. Saya takutnya dengan adanya kami ingin datang di sini karena melihat ada potensi yang ada, besoknya hilang karena tidak ada kepedulian dari masyarakatnya, dari pemerintahnya, dari orang yang berpengaruh di sepak bola termasuk Asprof dan lain-lain. Kan kita semua butuh dukungan. Kayak gitu. Ya, ya. Gimana Ketua? Masukannya? Ya, jadi terima kasih masukannya buat kami. Ya, jadi ini koreksi. Jadi selama ini kan kadang kami berjalan tuh nggak ada yang koreksi kecuali PSSI Pusat. Kalau PSSI Pusat kan ya tugas utama kami adalah menjalankan kompetisi resmi yang telah ditetapkan PSSI. Selain itu juga kami punya program
Dan hari ini program itu ya kata Coach Firman memang ya harus kami jalankan. Ya, syukur Dewa United juga kerjasamanya sangat mendukung kami. Semoga apa yang kita inginin untuk sepak bola Babel ke depannya bisa tercapai. Oke, Bang Heri, setelah mendengar masukan-masukan dari coach kita, Iya. Ya emang saya sangat setuju dengan Coach Firman itu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang dimasukkan itu bisa kami jalankan. ya. Juga, gitu. Nah sebelum saya tutup nih, ini kan ada Piala Dunia. Saya jarang-jarang ketemu Bang Firman kan. Mau tahu lah siapa jagonya, kenapa, dan siapa top skornya? Saya Ya, kalau jago, setiap negara itu mempunyai pemain-pemain yang key player, ya kan? Key player. Tapi negara yang juara itu tentunya negara yang pernah juara di Piala Dunia. Betul. Karena mereka sudah merasakan bagaimana berjuang, ya, ya kan? ya. Ada yang hanya sekedar saya yang penting ada di Piala Dunia. Ada yang sekedar bagaimana cara negara kita masuk Piala Dunia dulu. Ya. Kan seperti itu. Tapi kalau negara-negara yang sudah juara, mereka sudah terbiasa dengan bagaimana negara saya Juara. juara. Ya. Jadi Dan siapa? di situ ada dua, Bang. Oke. Bahkan tiga ya. 2 cukup. Brasil masih aman Oke. dengan 5 bintangnya. Lima bintang. Oke. Ya kan? Prancis mungkin 2 ya. 2. Argentina juga demikian. Ya. 2. Ya. Bukan Spanyol, saya nggak hitung. Ya, tapi eranya Spanyol sekarang sudah berbeda dengan filosofi-filosofi yang Sebelumnya. sebelumnya. Oke. Maka berubah drastis cara permainannya. Nah, maka antara Prancis, Brazil. Argentina dan Brazil ini, ya Prancis sih ingin menyamain Brasil. Batal beli durian. Oke. Prancis siapa top skor ya? Kalau Prancis, Sekarang itu kan masih Mbappe ya. Mbappe ini udah di bawah. Ada Messi di atas. Siapa? Messi di atas sudah. Ada Messi, iya. Tapi kan perjalanan masih, kalau Argentina terhenti kan kita nggak tahu. Iya, Prancis iya. duluan kan seperti itu. Kalau itu berandai-andai. Kan gitu. Bisa juga siapa? Argentina, ya Messi juga nggak bisa bikin gol karena orang harus jaga 5 sama Messi itu. Iya. Messi bekerja membangun timnya, sedangkan Mbappe bekerja seluruh timnya. Oh. Itu yang beda. Percaya diri sekali ya Prancis nih. Ketua, gimana kita? Ya, jadi kalau lihat 3 tim yang Coach Firman unggulkan, ya berarti Prancis itu udah pasti di final karena dia bagannya sebelah kiri. Ya. Brasil sama Argentina harus bunuh-bunuhan dulu di Betul. semifinal. Betul. Nah, tapi tetap juaranya Argentina. Oh, Argentina. Nggak goyah nih. Enggak, Ada Prancis sama itu loh. pasti kalah itu. Oh, pasti kalah. Di final ya. Ketemu di final waktu. Yakin. Oke. Ya, ketemu di final. Bang Heri. Iya, kalau saya sih tetap ya itu Argentina juga. Wah, aduh. Ini udah takut ya Dia ketua. takut. Kadang-kadang ketua. Iya. Akun nggak dibeliin durian. Aduh, iya iya. Kami mau pergi makan ini. Karena dikasih makan sama ketua. Top skor apa Bang? Top skor. Tetap Messi itu. Messi ya, nggak ada yang lain ya, tetap Messi ya. Oke. Saya terima kasih banyak kepada Bang Firman, kepada Kok Ahwen dan Ya, Bang Heri. Terima kasih banyak sudah ada di Selebrasi Lokal. Dan Tribunus membaca setia Bangka Pos bahwa talent muda sebenarnya ada di Bangka Belitung, tinggal kita mengasahnya. Bagaimana dari sisi pengetahuan, skill sudah ada yang mempersiapkannya juga, mungkin dari provinsi, Asprop dan Dewa United membuka lebar-lebar untuk talent-talent muda masuk ke Dewa United. Sekian dari saya, Dimas Santo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.